talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Di perkenalan kali ini, Ibu mempunyai permainan yang disebut sebagai tepuk nama. Ibu beri contoh terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Elsha. Di saat nanti Ibu menunjuk salah satu dari kalian nanti sebut nama sambil tepuk tangan. Begitupun selanjutnya. Paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya. Perkenalkan, saya Elsha. Saya Indah. Saya Sherly. Saya Laven. Saya Yuli. Saya Elin. Saya Nabila. Oke anak-anak, kali ini kita akan melakukan seru-seruan bareng sambil melakukan kegiatan yang penting buat kalian. Di sini aku akan memberikan informasi mengenai sesuatu yang penting bagi kehidupan kalian nanti, yaitu percaya diri. Wah, itu saya banget, Bu. Soalnya saya sering minder. Tenang, Zer. Banyak kok orang yang merasa minder, maka dari itu kita di sini nanti bareng-bareng mencari solusinya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin? Ayo, Bu. Oke, silakan. Baik, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melakukan tahap ini, kita ajakin terlebih dahulu ya. Itu ada permainan yang membuat otak kalian nanti nggak tegang. Permainan kali ini namanya tebak ekspresi ya. Nanti satu dari kalian maju, terus ibu bisikin satu ekspresi yang harus kalian tunjukin ke teman kalian. Dan teman kalian nanti menebak ekspresi apa yang kalian tunjukkan. Paham? Paham, Bu. Oke, sekarang siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Saya. Oke, ibu tunjuk ya. Ibu mau Elin? Baik, Bu. Oke, kita mulai ya. Baik, teman kalian boleh lihat aku ya. Apa ekspresi yang akan aku tunjukkan ke kalian? 1, 2, 3. Ayo, ini apa? Baik, bisa nebak. Saya bisa. Yuli? Apa? Bu. Apa benar, Elin? Betul, Yuli. Elin boleh nunjuk salah satu dari temanmu untuk memperagakan ekspresi selanjutnya. Saya tunjuk Nabila, Bu. Oke, Nabila bisa maju ke depan dan untuk Elin bisa duduk lagi. Oke, kita mulai ya anak-anak. Silakan Nabila. Ayo, siapa yang kita nebak? Saya. Sherly? Itu parah ya? Wah, benar? Ya, betul. Oke, malah kita bilang bisa terjun kembali. Sekarang kita lanjut ke tahap ini ya. Di sini itu akan menjelaskan mengenai percaya diri. Apa sih itu percaya diri? Apa aja faktor yang mempengaruhi percaya diri dan sebagainya. Nanti aku jelaskan. Setelah itu kita diskusi bareng. Oke? Oke, Bu. Di slide pertama, kita membahas pengertian percaya diri. Apa sih pengertian dari percaya diri itu? Percaya diri menurut KBBI itu percaya pada kemampuan, kekuatan, dan penilaian diri sendiri. Sedangkan menurut Lawson, percaya diri itu sikap dimana kita tuh yakin terhadap diri kita sendiri. Selain itu, percaya diri itu nggak bisa datang dengan itu anak-anak. Kita harus semakin percaya diri kita dengan interaksi sama orang, baik kerja dengan orang, baik kerja dengan teman, itu bisa meningkatkan percaya diri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi percaya diri itu ada banyak banget. Ini cuma menjadi satu ya. Yang pertama itu ada diri dan penampilan. Ketika kita melakukan kita penampilan apa di penampilan kita itu akan membuat kita itu menjadi lebih baik. Terus yang kedua ada status ekonomi dan kehidupan. Tingkatkan diri juga yang bagus itu juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Terus yang ketiga ada penyesuaian diri dan kebiasaan. Kayak kemampuan kita untuk
bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, beradaptasi dengan orang baru, itu juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita. Yang pertama ada kontra diri itu lebih ke bagaimana kita mengenali diri sendiri. Jadi kita harus tahu tentang diri kita, itu juga bisa mempengaruhi dengan kepercayaan diri. Terus selanjutnya ada kemampuan kognitif dan bakat. Dan kita mengetahui bakat kita, itu juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita. Selanjutnya ada hubungan dengan orang tua. Jadi hubungan kita dengan orang tua yang baik, orang tua yang selalu support, orang tua yang berorganisasi sayang kepada kita, itu juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Dan yang terakhir itu ada hubungan dengan teman sebaya dan hubungan sosial. Jadi kayak hubungan kalian dengan teman kalian yang bagus, teman kalian yang baik, saling support, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian. Selanjutnya, cara meningkatkan kepercayaan diri juga ada banyak sekali. Yang pertama, itu bisa dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi kalian harus tahu mengenai kalian, apa kelemahan kalian, apa kekuatan kalian, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian. Terus yang kedua, mempersiapkan diri sebelum berbicara. Jadi ketika kalian ingin berbicara dengan banyak orang, terus sebenarnya tuh kalian mempersiapkan diri dulu. Biar kalian nanti nggak gugup dan bisa lancar ngomongnya. Dan yang ketiga yaitu berbicara dengan jelas dan tegas. Nah, ketika kita berbicara dengan orang dengan jelas dan tegas itu membuat orang itu mempunyai mindset kita bahwa kita tuh percaya diri. Sedangkan kalau kita tuh nggak jelas berbicara sama orang, pasti orangnya juga pikir kalau ini pasti nggak yang udah pasti nggak. Jadi itu juga mempengaruhi meningkatkan kepercayaan diri. Terus yang keempat itu meningkatkan dengan baik. Ketika kita meningkatkan pemain kita, itu kan kita bakal mendapatkan informasi yang banyak. Dan mendapatkan informasi yang banyak itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita karena kan kita banyak memiliki informasi yang diluar dari apa yang kita tahu. Terus yang kelima itu dengan melatih komunikasi secara teratur. Dan kita sering berinteraksi dengan orang tadi, dan kita berinteraksi dengan teman itu membuat kita terbiasa ngomong sama orang, sehingga kita membuat kita itu lebih terbiasa dari diri sendiri. Dan yang keenam itu belajar dari pengalaman. Terakhir itu dengan menerima dan memperbaiki kesalahan. Biasanya orang yang percaya diri itu ditandai dengan dia itu bisa menerima kesalahan dia atau menerima kesalahan dia dan belajar dengan yang evaluasi dari kesalahan. Selanjutnya untuk manfaat memiliki rasa percaya diri, yang pertama itu manfaatnya itu bisa meningkatkan kemandirian. Dengan kita memiliki rasa percaya diri, itu kita bakal lebih mandiri dan gak bergantung dengan orang lain. Terus yang kedua bisa memperbaiki kinerja akademik. Nah, dan kalian memiliki rasa percaya diri itu juga bermanfaat buat kalian sebagai siswa dan nantinya ada sebagai mahasiswa. Itu akan membuat hasil akademik kalian itu sudah bagus. Terus yang ketiga meningkatkan kemampuan dan pemikiran masalah. Dan yang keempat itu bisa membantu dalam interaksi sosial. Karena dengan kalian memiliki rasa percaya diri, itu kalian bakal terbiasa ngomongkan sama orang. Itu akan membantu kalian dalam berinteraksi sosial. Terus yang selanjutnya itu menjaga motivasi dan ketegangan. Yang manfaat lain itu juga dapat mengurangi rasa takut dan kecemasan. Dan yang terakhir itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Terus yang berikutnya itu ada cara mengelola percaya diri. Selain kita meningkatkan rasa percaya diri, kita juga harus mengelola rasa percaya diri kita. Dengan gimana? Nah itu yang pertama, kita juga menentukan pribadi yang sebenarnya. Kita harus menjadi diri kita sendiri, nggak usah jadi orang lain. Terus yang kedua bisa bersikap sewajarnya dan tidak minder, tapi juga tidak over. Jadi kita harus seimbang oleh negara yang percaya diri itu, kita nggak boleh rendah diri, kita juga nggak boleh sombong, kita harus seimbang. Ketiga yaitu belajar mengontrol dan mengendalikan diri. Jadi ketika kita percaya diri, kita tuh harus bisa mengontrol emosi kita. Dan yang terakhir kita harus bisa pandai membaca situasi. Jadi kita juga harus pandai membaca situasi di mana kita harus berbicara dan di mana kita harus mendengarkan gitu ya. Oke, anak-anak mungkin itu materi dari ibu. Karena ibu mau mendengarkan cerita kalian, apa sih yang membuat kalian itu minder? Apakah ada yang mau cerita? Aku mau bercerita. Nah, aku tuh kalau disuruh maju buat presentasi tuh sering merasa takut. Padahal aku juga udah nyiapin materi dan juga nyiapin diri. Gitu ya, saya. Gak apa-apa sih, itu wajar. Yang penting kamu udah berusaha. Jadi itu langkah awal yang bagus. Oke, yang lain gimana? Karena aku biar aku minder kalau main ke depan takut. Gitu ya, Ida. Justru dengan kamu latihan berbicara dengan teman, itu membuat kamu tuh terbiasa. Sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, jadi jangan biarkan rasa takut kalian itu mengalahkan semangat kalian ya. Nah, karena sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya ya. Ibu akan menayangkan video yang sesuai dengan tema kita hari ini.
Di sini kita lanjut diskusi. Ya, Bu. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Aduh, aku ingin menjawab soal itu, tapi takut salah. Saya bisa, Bu. Hasilnya 60. Ya benar. Ternyata jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab. Andi sudah pulang? Iya, Bu. Kenapa wajahmu lesu? Tadi di sekolah ibu guru memberikan soal matematika. Sebenarnya jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab karena aku takut salah. Kenapa harus takut? Lebih baik berani mencoba satu kali meskipun gagal, daripada tidak pernah berani mencoba sama sekali. Ini ibu punya sedikit cerita. Hei biji, apa kau akan tumbuh di sebelahku? Tidak, aku takut tumbuh. Kenapa harus takut? Aku takut nantinya tidak ada yang merawatku dan aku pun layu. Aku takut saat aku tumbuh nanti aku akan ditebang dan diambil kayunya. Karena terlalu takut, biji 2 pun tidak mau tumbuh. Sedangkan biji 1 pun Kenapa kau tidak menumbuhkan lekas tumbuh? tunasnya. Tidak, aku takut. Biji 2 pun tumbuh besar, sementara biji 1 masih berupa biji. Suatu hari, ada seekor ayam yang lapar. Melihat ada biji, akhirnya biji itu pun dimakan oleh ayam. Sementara biji 1 tumbuh subur dan dirawat oleh masyarakat, serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Andi, tidak perlu takut tampil menunjukkan dirimu. Tidak perlu takut salah. Orang-orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani tampil dan maju. Baiklah Bu, Andi tidak akan takut lagi. Andi akan menjadi anak pemberani biar sukses. Ayo anak-anak, siapa yang berani maju menjawab soal ini? Saya Bu. Baiklah Andi, silahkan maju. Wah, jawabannya benar. Sekarang buat Andi. Gimana anak-anak videonya? Siapa yang merasa hilang dengan video tersebut? Saya, Bu. Soalnya saya sering takut salah dan gagal belajar. Gitu ya, Bil. Gak apa-apa. Itu tadinya kamu punya peluang untuk berkembang. Nah, kalian kalau mau menjadi seseorang yang percaya diri, kalian harus berani dulu untuk mencoba. Masalah hasil, itu kita pikirkan di belakang. Bagaimana anak-anak videonya? Siapa yang merasa hilang dengan video tersebut? Saya, Bu. Soalnya saya sering takut salah dan gagal belajar. Gitu ya, Bil. Gak apa-apa. Itu tadinya kamu punya peluang untuk berkembang. Yang lain. Aku, Bu. Kadang belum nyoba tapi udah takut gagal. Anak kalian kalau mau menjadi seseorang yang percaya diri, kalian harus berani dulu untuk mencoba. Masalah hasil itu kita pikirkan di belakang. Intinya anak-anak, kalau kita ingin memiliki rasa percaya diri, kita harus sering-sering latihan dengan berbicara dengan orang lain, dengan berbicara dengan orang yang kita nggak kenal. Kita harus sering latihan kayak gitu, biar kita tuh menjadi terbiasa dan kita lebih percaya diri. Oke anak-anak, setelah kalian menerima materi dan menonton video, sepertinya kalian capek ya. Gimana kalau kita bermain dulu? Boleh nih, Bu. Oke, permainan kali ini namanya ataupun buka tutup. Ibu beri contoh dulu ya. Oke. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Gitu ya anak-anak. Nanti kita ulang 3 kali dengan ritme yang lebih cepat. Oke? Oke, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke lembar kerja ya. Iya, Bu. Di sini Ibu akan membagikan kalian lembar kerja yang bisa kalian isi sesuai pengalaman kalian. Setelah itu kalian bisa mempresentasikannya di depan. Oke anak-anak, kalian bisa mengisi lembar kerja sekarang ya. Baik, Bu. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke anak-anak, siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, Yuli terlebih dahulu.
hal yang membuat saya minder itu karena sejujurnya saya sedikit pendek dibanding teman-teman saya. Karena teman-teman saya itu rata-rata tinggi. Jadi ketika saya berpikiran berdiri bersama-sama itu saya sangat terlihat pendek sekali dan saya itu sangat minder. Kalau anda ini sudah bu, oke kita beri aplaus. Silakan duduk. Oke. Siapa yang mau merapat kemana lagi? Ayo Bu. Oke, tidak. Di sini yang buat saya minder tuh karena ketika berbicara di depan kelas itu saya merasa takut karena saya takut ditertawakan oleh teman-teman. Sudah. Kita beri aplaus. Maka dari itu, kalian harus sering-sering berinteraksi dengan teman. Kalian harus sering ngobrol dengan teman kayak gitu biar kalian tetap biasa dan bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Oke? Oke Bu. Oke anak-anak, Ibu rasa kegiatan kita kali ini udah selesai ya. Sekarang Ibu mau tanya, pelajaran apa yang kalian dapat selama kegiatan kali ini? Saya Bu, sekarang saya jadi tahu bahwa percaya diri itu bisa dilatih ya. Yang lain gimana? Saya Bu. Dan ternyata saya juga bisa tampil kalau saya bisa. Oke, bagus anak-anak. Percaya diri itu yang penting kalian tuh berani dulu untuk mencoba. Nggak apa-apa, nggak harus sempurna percaya diri itu. Yang penting kita berani dulu untuk mencoba sehingga kita itu bisa terbiasa. Seperti itu. Coba pertemuan kita kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu.